Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kang Duren. Di kesempatan sore kali ini teman-teman, kita akan ada agenda penanaman alpukat, yang dimana sore ini kita posisinya baru turun hujan teman-teman. Tadi siang di daerah kita ini turun hujan yang lumayan sedikit tinggi teman-teman. Jadi kesempatan kali ini lebih baik kita gunakan untuk menanam alpukat, yang dimana masih ada lahan yang kosong untuk kita tanami. Yuk, seperti apa tanaman yang akan kita lakukan di kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menanam alpukat, yaitu alpukat yang berjenis red teman-teman. Ini alpukat berjenis red. Apa saja yang digunakan pada kesempatan kali ini teman-teman. Nah, sekelas info teman-teman, untuk jenis alpukat red ini sungguh sangat produktif dan adaptif di MDTL menengah ke atas ya teman-teman. Saya udah membuktikannya di lahan yang saya yang lain, itu pertumbuhannya sangat luar biasa. Di umur 2,5 tahun dia udah belajar berbuah ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini di kebun kita yang ini kita juga akan bertanam alpukat berjenis red teman-teman. Di mana ini tingginya kira-kira 50 cm teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini pula saya akan sedikit membongkar sedikit rahasia supaya tanaman kita ketika awal tanam itu bisa sehat dan pertumbuhannya 2 kali lebih cepat ya teman-teman. Dimana saat ini saya akan menggunakan yaitu sekam bakar teman-teman. Ini adalah sekam bakar ya teman-teman, sekam padi yang kita udah jadi arangkan ini. Nah, di sini juga akan menggunakan juga sedikit tambahan, yaitu arang bekas bambu teman-teman ya. Ini bekas pembakaran bambu. Nah, yang dimana kita ketahui teman-teman, arang sekam ini adalah sangat baik sekali untuk media tanam bagi setiap tanaman, maupun itu sayuran maupun itu tanaman keras ya teman-teman. Yang dimana ini kandungannya yang terdapat di dalam arang sekam bakar ini adalah NPK komplit atau unsur hara makro dan mikro itu sudah terdapat di arang sekam bakar ini teman-teman. Sangat baik sekali untuk tanaman kita ya teman-teman. Nah, dan adapun ini arang kayu ini juga sangat baik sekali buat media tanam tanaman kita, yang dimana kita ketahui kandungan di dalam arang kayu ini banyak sekali teman-teman. Ini terdapat asam humat, ini juga bisa menetralkan pH tanah dan keasaman tanah ya teman-teman. Dimana ketika kita media tanam atau tanah kita diberikan arang seperti ini atau arang kayu seperti ini, itu akan membuat si bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah itu berkembang atau sangat baik, dan dia akan membantu proses segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tanaman kita ya teman-teman. Nah, lanjut kita akan perlihatkan seperti apa kita mulai melakukan penanamannya. Pertama-tama teman-teman, kita ini tabur si arang sekam di tanah yang kita akan tanami pohon alpukat tadi ya teman-teman. Ini tidak ada batasan ya teman-teman, yang minimal ini kita kasih setengah ember yang tadi saya perlihatkan. Terus untuk si arang kayu itu juga sama teman-teman, kita berikan. Nah, setelah itu kita aduk-aduk sampai dia merata. Kita aduk-aduk pakai cangkul teman-teman. Nah teman-teman, ini kita udah mengaduknya.
Terus kita bikin lubangan di sekitar atau di tengah yang bakal kita tanam ya teman-teman. Terus kita kasih sedikit taburan sekam bakar teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita aduk, terus kita buka polybag bibit, terus kita bikin satu lubang di tengah ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita simpan si bibit alpukat kita ini. Terus setelah itu kita timbun, karena sebelumnya ini tanah udah kita gemburkan, jadi kita menimbunnya sangatlah mudah teman-teman. Cuma bisa pakai tangan ini udah bisa teman-teman. Usahakan sistem penanaman itu melakukan pusut atau bikin gunungan teman-teman ya, seperti ini. Walaupun ini gunungannya mini, ntar kita akan penambahan gunungan setelah dia kembali mengeluarkan trubus baru ya teman-teman. Nah setelah kita timbun semuanya, usahakan teman-teman kita berikan sanggahan atau penompang untuk bibit kita. Berikan penompang seperti ini. Terus penompangnya kita ikat di setengah ini teman-teman. Itu dengan harapan supaya ketika pohon atau bibit kita terkena angin itu tidak akan goyang dan si akar tidak akan berubah atau terganggu pertumbuhannya teman-teman. Nah kita ikat seperti ini teman-teman. Insya Allah ini akan sedikit kokoh atau akan menjadi kokoh ketika dia terpa oleh angin yang kencang ya teman-teman. Nah ini teman-teman kiat-kiat saya supaya atau cara bertanam alpukat supaya di alpukat itu pertumbuhannya 2 kali lipat ya teman-teman. Jadi kita menggunakan sekam bakar dan menggunakan arang bekas bakar bambu teman-teman, atau bisa juga kita menggunakan dengan bekas arang kayu teman-teman. Dan kenapa saya tidak menggunakan kotoran hewan atau kotoran hewan yang sudah difermentasi? Tetap saja bagi atau menurut saya atau di kebun saya itu sangat berisiko ketika kita bertanam alpukat yang masih kecil seperti ini teman-teman, karena itu si akarnya itu sangat rawan sekali dengan penyakit jamur ya teman-teman. Dan banyak hal lagi yang membuat saya tidak menggunakan kohei ketika awal tanam seperti ini, karena di sekitar sini itu masih banyak sekali yang namanya babi hutan teman-teman. Ketika saya bertanam dengan menggunakan media kotoran hewan ya, seperti yang pernah saya alami itu si busutan atau di sekitar pohon yang kita tanam itu dihancurkan oleh si babi hutan, yang mungkin dia itu mencari makan atau mencari cacing dengan pembauan atau rasa bau yang ditimbulkan oleh si kotoran kambing itu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan menggunakan sekam bakar dan menggunakan arang itu insya Allah teman-teman seperti babi hutan itu tidak akan merusak. Mungkin dia tidak suka dengan aroma yang ditimbulkan oleh sekam ya teman-teman. Nah pada kesempatan kali ini cukup sekian. Semoga ini sedikit bermanfaat dan sedikit membantu bagi rekan-rekan yang mau bertanam alpukat. Pada intinya teman-teman, ketika kita mau bertanam itu kita harus lihat dulu, harus kita pelajari dulu, harus kita mencari tentang sesuatu yang baik buat alpukat dan buat pertumbuhan alpukat itu sendiri. Pada kesempatan kali ini cukup sekian, semoga ini sedikit membantu dan bermanfaat bagi teman-teman. Salam dari petani durian Subang, salam petani alpukat juga, salam petani Nusantara. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, berlimpah rezeki teman-teman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.